episode kali ini, kita akan membahas topik pelanggaran hak dan kewajiban di negara kita ini. Hak dan kewajiban itu seimbang. Kalau salah satunya dilanggar, masalah datang. Yuk kita bahas. Selamat datang di podcast Ngopi Dulu Baru Cerita. Di sini saya tidak sendirian, tapi ada teman-teman saya yang lain juga loh, yang dimana ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, udah kenal malah ditinggalin nih. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Resya Rara Mustika. Tapi ada teman-teman saya yang lain juga loh. Dan yang satu lagi yang sangat-sangat seru yaitu ada Hermansyah. Mereka di sini adalah pembawa atau host yang sangat-sangat berpengalaman. Sebelumnya, sebelum kami lanjut ini ngobrol-ngobrol lebih dalam nih, kami mempunyai dragon nih di kelompok 4, yaitu 1, 2, 3. Menghargai hak orang lain dimulai dari menjalankan kewajiban sendiri. Tidak hanya itu saja, tetapi kali ini kita ada bintang tamu yang sangat-sangat asik dan sangat-sangat seru. Pasti kalian penasaran kan? Yaitu kita langsung panggilkan aja nih ya teman-teman. Ya, betul. Nah, langsung saja kita panggil. Di sini ada Kak Kila, bintang tamu kita hari ini. Selamat datang, Kak. Jadi, Kak Kila ini adalah seorang mahasiswa yang di lingkup sekolah yang melayani saran atau nasihat kepada siswa-siswi untuk membentuk karakter anak muda yang katanya menjadikan generasi emas pada 2045. Jadi, kita akan ngobrol lebih dalam nih tentang pelanggaran hak dan kewajiban bersama Kak Kila. Kak Kila dan teman-teman yang lainnya boleh dipersilakan duduk. Nah, di sini sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang lebih serius tentang topik yang kita bawakan hari ini, kelompok kami ada mengangkat satu studi kasus yang dimana studi kasusnya adalah pelanggaran hak menyampaikan pendapat. Yang dimana kasusnya adalah sekelompok mahasiswa melakukan demonstrasi secara damai untuk menyampaikan aspirasi namun dibubarkan secara paksa tanpa alasan yang tidak jelas. Yang dimana melanggar UUD 1945 pada pasal 28E ayat 3. Jadi di sini kita langsung saja nih, kita kan kedatangan bintang tamu lah ya. Oh my god! Wow! Dari latar belakang mahasiswa, jadi saya dan teman-teman akan bertanya-tanya atau sekedar sharing gitu sama Kak Kila. Apa yang terjadi pada demonstrasi mahasiswa? Terjadi pembubaran dan penghinaan yang dimana para aparat membubarkan. Siapa yang membubarkan pada saat kejadian demonstrasi? Yang membubarkan demonstrasi mahasiswa itu para aparat. Ada beberapa polisi dan beberapa petugas satpam yang ada di kampus. Nah, sekarang saya juga mau nanya nih Kak, kapan sih kejadian demonstrasi itu terjadi? Kejadian itu berlangsung ketika waktu berjalannya kuliah. Jadi waktu demonstrasi itu para mahasiswa sedang ada di kampus secara belajar, ada yang beberapa untuk demo ke kampus. Tidak semua itu. Jadi saya akan menanya juga Kak, yaitu adalah gimana sih Kak demonstrasi itu terjadi? Sering terjadi di mana? Demonstrasi mahasiswa itu sering terjadi di kampus, di biro untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mengapa
pertanyaan nih. Mengapa para aparat itu membuarkan demonstrasi itu, Kak? Alasannya dia dianggap mengganggu ketertiban umum. Terus lalu lintas dan karena perkuliahan. Kan ada yang masih belajar, ada yang luar. Kenyamanannya, Kak? Kenyamanan kayak mengganggu lalu lintas itu juga. Sama merusak fasilitas yang melakukan vandalisme gitulah ya, Kak? Nah, itu sebenarnya mahasiswa itu nggak ada. Kalau kita cari tahu lagi lebih lanjut, mahasiswa itu nggak ada untuk merusak. Itu hanya oknum yang di luar dari mas atau dari apa dalam untuk supaya chaos. Jadi ada satu pertanyaan terakhir nih, Kak, yang paling penting. Bagaimana reaksi mahasiswa saat itu kejadian demonstrasi itu dibubarkan, Kak? Mahasiswa awalnya tetap bertahan, namun akhirnya membubarkan diri juga karena merasa kecewa atas aspirasi mahasiswa itu yang belum nggak didengar gitu, nggak didengar oleh yang berwenang gitu. Jadi merasa kecewa. Itu kayak merasa belum ada suara ya. Iya, padahal ini kan negara demokrasi. Seharusnya kita tuh bebas berpendapat, mengkritik itu bebas. Jangan ada Asalkan tidak terjadi penyimpangan, Mas. iya, yang penting tertib, damai ya, damai. Ini kan mahasiswa damai, tertib. Yang chaos itu nggak ada sih sebenarnya yang chaos itu, Mas. Karena mahasiswa kan diajarkan untuk tertib, aman, peraturannya harus tetap dijalankan gitu. Kan hanya untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk memperusak fasilitas negara kan. Pengalaman kakak itu belasan pendapat gitu selama menjadi mahasiswa. Yaitu ada waktu tahun lalu yang demo di kantor DPR, kakak ikut kemarin. Itu pengalaman kakak, dan yang kakak bilang itu yang kan katanya ada bakar ban, bakar apa segala macam gitu. Itu nggak ada mahasiswa, itu malah anak gemot yang merusak fasilitas negara itu. Jadi seolah-olah mahasiswa itu di tapi sistem ya. iya, jadi kan masyarakat awam itu yang nggak tahu kan, jadi apa ikut demo gitu, buat apa aja, buat merusak aja, ricu aja, buat chaos aja kan gitu. Padahal mahasiswa itu kan hanya ingin menuntut hak dia gitu, keadilan, kebijakan pemerintah saat sekarang ini kan. Kalian lah yang sekolah-sekolah ini gimana? Masuk akal nggak gitu? Jadi itu yang dituntut mahasiswa gitu. Lari dari tanggung jawab. Iya. Jadi nyari pelarian. Iya, makanya sampai beberapa hari kemarin demonya kan belum selesai karena DPR-nya pun juga nggak turun gitu, nggak mau ketemu gitu dengan Face to face lah bersama rakyat. Iya, yang diaspirasi mahasiswa itu untuk di DPR itu untuk meresmikan apa namanya, undang-undang kemiskinan korupsi, agar yang koruptor itu dimiskinkan. Itu yang salah satu yang harus kita ingat. Untuk mahasiswa itu ingin menuntut itu. Sampai sekarang kan nggak ada kan dikonfirmasi